Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan usia yang berkah. Saya Mama Wiwin, mamanya Sanum. Mungkin ada teman-teman yang sudah melihat video saya tentang review rumah saya. Dan mungkin juga ada teman-teman bertanya-tanya, ini serius mbak ukuran rumahnya segitu, terus dengan modal seperti itu, lalu kayak gimana bentuk kamar mandinya mbak? Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya. Makanya ini saya buatkan video khusus untuk nge-review kamar mandinya teman-teman. Jadi kamar mandinya ini ya disebut kamar mandi ya bukan, tapi ya kami fungsikan untuk kamar mandi. Jadi ini sebenarnya adalah kamar mandi darurat. Seperti apa sebenarnya kamar mandi darurat kami? Oke, langsung aja teman-teman kita ke kamar mandinya. Jadi kamar mandinya ini di dekat dapur ya teman-teman. Ini bersebelahan dengan pintu belakang yang menghadap ke halaman belakang langsung. Nih, tuh teman-teman. Tak tutup aja karena cahayanya ini nanti jadi nggak bagus ya. Ini kamar mandinya. Ini sudah di luar ukuran 4x6 itu ya teman-teman. Jadi sudah di luar apa ya? Di luar ruangan induk gitu. Jadi ini tuh kamar mandinya tuh di tritisan. Kalau tak liatin dari sini, ini kan ini dalam, terus ini kan udah tak buka berarti dia udah di luar. Nah ini kalau tampak dari luar, ini kamar mandinya seperti ini teman-teman. Jadi di tritisan. Nah kan itu udah luar tuh, itu udah luar. Terus ini kamar mandinya tuh di sini. Nih ukurannya kira-kira ya berapa ya, 2x3 meter kayaknya teman-teman. Tak tutup lagi karena ini cahayanya nanti jadi nggak bagus. Seperti ini pintunya. Kemarin pintunya ini kita beli langsung udah jadi seperti ini, tinggal pasang teman-teman. Ini kemarin harganya 185.000 kalau saya tidak salah, kurang lebih seperti segitu ya. Tapi kalau menurut saya ini tipis teman-teman. Jadi ini tuh kalau buka nutup tuh berisik banget gitu loh tuh. Teman-teman bisa lihat. Tuh. Kayak apa ya teman-teman? Kayak kaleng biskuit. Tapi ya lumayan, soalnya kalau bikin yang seperti ini yang pakai rangka kayu dan juga GRC itu lebih mahal nanti jatuhnya. Akhirnya kita ya udah pakai yang ini aja, kita beli. Langsung aja kita masuk. Nah, kita dalamnya apa namanya, untuk dindingnya kita pakai GRC lagi teman-teman. Semua full sekeliling ini pakainya GRC semua sekelilingnya. Seperti ini teman-teman. Tapi tetap bawahnya juga dikasih hebel. Dan di lantainya ini sudah dipelur ya. Kalau untuk apa namanya kloset, kita memang belum bisa pasang teman-teman ya, keterbatasan modal juga. Jadi ini tuh kamar mandi, cuma kamar mandi darurat teman-teman. Jadi cuma mandi nyuci di sini ya. Kalau untuk buang air kita masih ke tempatnya Mak Inem teman-teman, kita masih numpang ya. Semoga nanti ada rezeki lagi bisa segera bikin sepiteng dan juga punya pasang kloset ya. Jadi itu nanti besok rencananya di ember itu yang tempat sepitengnya. Jadi itu sengaja itu tidak dipelur teman-teman. Jadi itu masih tanah itu yang tak tutupin ember itu. Seperti ini. Dan kemudian ini apa ya teman-teman, kalau teman-teman mungkin punya rencana bikin kamar mandi darurat juga,
teman-teman bingung mau dindingnya itu pakai apa, ini saya pakai GRC, ternyata bagus teman-teman. Ini saya itu tempatin udah hampir berapa ya, 5 atau 6 bulan ini, tidak ada perubahan gimana-gimana, jadi ini masih tetap bagus meskipun setiap hari dipakai untuk mandi otomatis itu basah ya, tapi ini masih bagus, tidak ada yang gimana-gimana. Padahal ini kita bener-bener yang tidak dicat atau diapa-apain teman-teman, jadi murni cuma dipasang tok gitu. Karena waktu itu sebenarnya kita pengennya pakai seng rencananya yang untuk kamar mandi, tapi ternyata harga seng itu mahal teman-teman. Di sini waktu itu yang kita cari tokonya itu adanya seng yang kualitas bagus, yang hampir kayak apa ya itu, galvalum atau apa ya namanya itu, saya kurang paham. Pokoknya itu yang kualitasnya yang paling bagus katanya, dan memang harganya jauh lebih mahal daripada GRC teman-teman. Selisihnya itu hampir 20.000, makanya ya udah kita pakai GRC aja, karena emang dikasih tahu temennya bapaknya Sanum, katanya GRC juga tahan air kayak gitu. Tapi kalau apa namanya, kalau teman-teman mau pasang GRC untuk kamar mandi atau untuk yang kena air, saran saya rangkanya itu jangan kayu atau bambu ya teman-teman, karena itu nanti akan cepat lapuk. Jadi kalau teman-teman ada modal atau bisa apa namanya, itu lebih baik pakai apa ya itu namanya, baja ringan atau apa yang lebih kuat daripada bambu dan juga kayu. Kemudian ini atapnya teman-teman. Nah kalau ini atap ini, jadi ini kan tadi di luar dari yang 4x6 rumah 4x6 ya, jadi ini tuh cuma di tritisannya, ini atapnya tritisan tuh yang sudah miring dan sudah di luar ruangan ya teman-teman. Jadi itu atapnya cuma itu. Kemudian ini karena atapnya ini enggak tepung atau tidak nutup sampai di dinding kamar mandi yang sebelah sini, makanya ini cuma ditambahin sama sisaan asbes saat ini teman-teman. Jadi kemarin asbesnya sisa 1, akhirnya ini cuma ditambahin, ditumpang kayak gitu aja di atasnya apa namanya, dinding kamar mandi yang ujung sini. Kemudian ini masih kurang sedikit, akhirnya cuma ditambahin dengan potongan GRC teman-teman. Dan bener-bener darurat banget ya, tapi ya nggak apa-apa, dan sudah bersyukur alhamdulillah sudah seperti ini. Ini kemarin bikinnya juga dibantu-bantu sama saudara, maksudnya yang bikin apa ya namanya, masang-masangnya gitu loh teman-teman, dibantu-bantu. Alhamdulillah, terima kasih, cuma bisa bilang terima kasih ya. Ya seperti ini teman-teman. Mungkin mau lihat dari luar tak? Ini kalau dari luarnya tuh, jadi ini cuma di tritisan teman-teman, dan atapnya pun nggak tepung, nggak nyambung gitu. Akhirnya cuma ditemplok kayak atau diselehi sisaan asbes ya teman-teman. Nah ini kita kan cuma modalnya seadanya, ngepres banget, dan ini kamar mandi darurat, akhirnya kita rangkanya juga cuma pakai kayu teman-teman. Padahal ini kalau dari dalam atau maksudnya aktivitas mandi dan sebagainya itu sebenarnya nggak ngaruh ke kayu ini teman-teman, tapi malah kalau hujan ini kayunya itu kena air justru kalau pas hujan teman-teman. Jadi karena ini kan apa ya, dia nggak nutupnya itu nggak begitu lebar ya, atapnya ini kan cuma segini. Jadi ini kalau hujan, si kayu-kayu, rangka kayu ini ketampiasan air gitu loh teman-teman. Jadi ini masih apa ya, saya khawatirkan ini nanti pasti ini pas yang bakal cepet rusaknya itu di sini, cepet lapuk. Semoga nanti bisa apa ya, benerin inilah biar bisa agak lebar atau gimana. Itu tadi teman-teman bentukan kamar mandi darurat di rumah saya.
benar-benar darurat sekali ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, saya tetap bersyukur, alhamdulillah. Eh, Apapun yang saya punyai ya seperti ini, saya tidak tutupi, saya tidak lebihkan. Semoga ke depan bisa segera melengkapi, bisa segera apa ya, bikin sepiteng sendiri. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah selalu support channel saya, untuk yang sudah selalu menyimak video saya. Semoga ke depan channel ini bisa semakin berkembang dan terus bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.